Baik, perkenalkan saya Rema dengan NIM F1121201005. Nah, di sini saya akan membahas konsep dasar kurikulum PAUD. Apa itu konsep dasar kurikulum PAUD? Nah, menurut UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sikdiknas, yang dimaksud pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi yang ada pada dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dalam dirinya bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Baik, di sini kita akan melanjutkan tentang pendekatan dan prinsip pendidikan dan pembelajaran pada AUD. Yang pertama itu pendekatan dalam pendidikan AUD. Yang pertama berorientasi pada kebutuhan anak, di mana kita sebagai pendidik harus tahu kebutuhan anak didik kita tersebut. Dan yang kedua itu berorientasi pada perkembangan anak. Kita tahu sendiri perkembangan anak usia dini sangat pesat. Jadi kita sebagai seorang guru harus tahu proses pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini kita. Dan yang ketiga ada belajar melalui bermain. Nah, kita tahu sendiri anak usia dini pada dasarnya mereka itu sukanya bermain. Nah, dimana kita sebagai seorang guru merangsang agar peserta didik kita dapat bertumbuh dan berkembang melalui proses belajar sambil bermain. Dan yang keempat itu ada pembelajaran terpadu. Nah, pembelajaran terpadu ini berpusat pada aspek perkembangan anak usia dini itu sendiri, seperti aspek perkembangan kognitif, fisik motorik, bahasa, dan sosial emosional. Dan yang kelima itu mengembangkan keterampilan hidup. Nah, dimana dalam mengembangkan keterampilan hidup ini kita sebagai seorang guru harus tahu dan memberikan contoh yang terbaik pada peserta didik kita agar peserta didik kita dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Dan yang keenam ada PAIKEM. Nah, di mana PAIKEM ini kita dan peserta didik harus dituntut untuk aktif, kreatif. Baik, selanjutnya prinsip pendidikan dan pembelajaran AUD. Yang pertama itu belajar sambil bermain atau belajar seraya bermain. Anak usia dini ini senang sekali dengan hal dunia bermain. Oleh sebab itu, kita sebagai guru harus memberikan kebebasan kepada anak untuk mengeksplorasi dirinya melalui bermain ini. Dan yang kedua berorientasi pada kebutuhan anak. Dan yang ketiga stimulasi terpadu, di mana kita sebagai seorang guru harus memberikan stimulasi yang baik bagi perkembangan anak didik kita tersebut. Dan yang keempat berorientasi pada perkembangan anak. Dan yang kelima itu lingkungan kondusif, di mana kita sebagai guru harus menciptakan lingkungan yang kondusif. Lingkungan kondusif ini artinya lingkungan yang aman, nyaman, dan damai bagi anak usia dini. Dan yang keenam itu menggunakan pendekatan tematik. Nah, selanjutnya ada hakikat kurikulum dan pembelajaran terpadu. Menurut Cohen dan Manion tahun 1992 dan Brand tahun 1993 terdapat 3 kemungkinan variasi pembelajaran terpadu yang berkenaan dengan pendidikan. Yang pertama itu kurikulum terpadu atau integrated curriculum. Yang kedua itu hari terpadu atau integrated day, dan yang ketiga itu pembelajaran terpadu integrated learning. Nah, pada dasarnya kurikulum terpadu adalah kegiatan menata keterpaduan berbagai materi mata pelajaran melalui satu tema lintas bidang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna, sehingga batas antara berbagai bidang studi tidaklah ketat dan boleh dikatakan tidak ada. Nah, jadi pembelajaran terpadu adalah pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan kegiatan ke dalam semua bidang pengembangan, seperti aspek kognitif, sosial emosional, bahasa, moral, dan nilai agama, fisik motorik, dan seni.
Semua bidang pengembangan tersebut dijabarkan ke dalam kegiatan pembelajaran yang dipusatkan pada satu tema. Nah, selanjutnya peran penting kurikulum dan pembelajaran terpadu dalam mengembangkan AUD. Nah, kita tahu sendiri kurikulum ini merupakan pengalaman belajar yang akan ditempuh oleh peserta didik sebagai pengalaman belajar. Kurikulum memuat berbagai deskripsi pengalaman, keterampilan, dan kemampuan yang akan diikuti oleh peserta didik. Pengalaman belajar yang dimaksud dalam perspektif PAUD dapat digambarkan sebagai pengalaman bermain. Nah, setiap satuan pendidikan dapat menyusun dan mengembangkan sendiri tentang standar isi pendidikan, proses pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, dan penilaian terhadap peserta didik. Nah, menurut Hamalik itu sendiri, pengembangan kurikulum adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai sampai di mana perubahan itu telah terjadi pada diri siswa. Nah, selanjutnya kurikulum dan pembelajaran terpadu dalam kurikulum 2013 PAUD. Kurikulum merupakan perencanaan kegiatan pembelajaran pada pendidikan formal. Kurikulum berisi 4 aspek, yaitu aspek tujuan atau objektif, standar isi atau contents, dan standar proses atau aktif, dan standar penilaian atau evaluation. Nah, kurikulum PAUD atau TK ini bersifat unifit. Artinya kurikulum PAUD tidak hanya bersifat integrate, tetapi bersifat unifit, artinya sangat terpadu dan tidak ada mata pelajaran seperti halnya di SD. Nah, esensi konsep yang ada di dalam mata pembelajaran dipadukan oleh tema. Oleh karena itu, kurikulum bersifat tematik. Nah, yang kedua itu dinamis, di mana kurikulum PAUD dapat merubah secara keseharian. Tidak harus menunggu sampai 5 tahun kurikulum direvisi. Misalnya ketika di dekat sekolah ada sirkus binatang yang datang dan anak-anak sangat senang membicarakannya, maka tema binatang dapat digunakan untuk membahas binatang sirkus. Dinamisi kurikulum sangat dianjurkan untuk mengakomodasi apa yang terjadi di sekitar anak. Yang ketiga itu sesuai dengan perkembangan anak. Nah, pengembangan kurikulum PAUD didasarkan atas perkembangan rata-rata anak yang didasarkan di atas usia. Jadi kurikulum PAUD untuk anak usia dini 0 sampai 2 tahun atau 3 sampai 4 tahun dan 5 sampai 6 tahun berbeda karena disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak. Yang keempat itu bersifat holistik, di mana kurikulum mengembangkan semua aspek perkembangan anak. Aspek perkembangan anak yang dimaksud itu meliputi aspek perkembangan fisik motorik, kognitif, sosial, moral, dan nilai, etika, bahasa, dan estetika seni. Nah, di dalam menyusun RKM, tema utama dielaborasi sampai 5 atau 6 subtema secara keseluruhan mengembangkan semua aspek perkembangan anak itu sendiri. Baik, cukup sekian pembahasan dari saya ucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata.